Indonesia menunjukkan senjata nuklir. Wih, Dahsyat kan? luar biasa. Punya kita. Punya, Bang. Adanya senjata makan tuan. Ya semoga nanti, tapi janganlah nuklir ini gitu. Udahlah. Nggak usah lah, kita nggak. Di Iran katanya ada nuklir, begitu dicek nggak ada. Nggak ada. Di Irak katanya ada uranium, begitu dicek nggak ada juga. Karena bahaya nih kalau kita punya nuklir Iya, nanti kalau dicek Amerika juga. tahu bahwa Indonesia diam-diam menyimpan nuklir dan punya uranium, oh bisa. Tapi ada film juga waktu itu. Ada film yang latar belakangnya Indonesia lagi ngembangin. Saya lupa nih judul filmnya. Apa namanya? Di Netflix ya, ada satu film yang itu latar belakangnya di Hong Kong ya. Di Hong Kong atau di China itu di Indonesia di Serpong fasilitas nuklirnya Batan gitu ya. Itu diberitakan disebutkan dalam film itu adalah fasilitas senjata nuklir Indonesia. Kemudian diserang oleh mereka gitu. Tapi di uranium, kalau uranium ada punyanya Firdaus Oiwobo. Apalagi? Kan dia di wawancara kan. Pengacara Bekasi kan. Saya orang kaya. Nenek moyang saya punya gunung tuh. Iya. Dan isinya uranium. Bisa menghasilkan memproduksi 80% kebutuhan dunia. Wow. Mungkin itu ya kalian. Bang Firdaus, apa kabar uraniumnya? Nah, ini gimana ceritanya? Bisa dieksplorasi. Iya, waduh, bisa ditentangin Donald Trump nih. Ya, kembali kita ke informasi ini. Ada sebuah video yang menggambarkan sebuah apa ini? Tapi videonya rudal ya. Manis banget loh. Iya, keren loh. Latar belakangnya ada anggota TNI di situ. Terus ada kendaraan berbendera Indonesia. Bendera Indonesia, ada logo tentara itu ya, logo militer lah gitu ya. Dan ada beberapa videonya di sini. Cuman ada yang bendera merah putih juga. Iya, cuman anehnya ketika rudalnya diangkat muncul kepala tentara di situ gitu. Jadi pas diangkat tuh rudalnya, Bang. Ada orang di bawahnya. Loh kok bisa gitu. Iya. Jadi anehnya video ini di situ tuh. Oh iya, harusnya orangnya majret ya. Iya. Tuh. Jadi secara garapan sinematografinya keren ya. Keren, secara grafis keren ya dia. Dia bisa menyambungkan gitu ya. Nah, satu lagi, kalau saya coba lihat-lihat apa namanya kendaraan yang melepas misil itu nggak seperti ini juga, Bang. Iya. Itu kalau lepas misil roda 2 begitu langsung hancur itu rodanya. Iya, terbang itu. Ikutan terbangnya jangan itu ntar. Iya. Jadi ini kayak mainan anak-anak yang jual di pasar impres ini kayaknya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebuah karya AI sebenarnya. Karya AI ya. Mungkin dia bilangnya nuklir buatan Indonesia ini keluarnya. Iya. Akal imitasi ya. Dia memasukin promnya nuklir Indonesia, kemudian promnya nggak lengkap sehingga nggak sesuai dengan apa namanya informasi yang berada di intelijensinya AI gitu. Itu kalau dilihat dari bannya masih mending ban damkar. Iya. Itu takutnya kalau dilepasin sama ikut-ikut semua itu roda-rodanya ketebang semua. Nah, setelah kita cek, ini latar belakang ini ya semuanya adalah mainan dari AI. Nggak ada fotonya, nggak ada video, bukti segala macam ya. Ini AI semua. Termasuk orang-orangnya juga. Iya. Dengan baju orang Indonesia itu. Jadi ada 29 ribuan komentar, 800 kali yang karena saya baru tahu ada nuklir di bawah dengan model truk model kayak gini, baru tahu saya. Nih, jadi ini udah kayak apa ya? Karena peluru kendali itu modelnya nggak di atas truk begini. Ya. Gitu. Itu di satu tempat yang bisa diluncurkan dari mana saja, remote. Tidak harus diluncurkan lewat tombol yang ada di mobil. Kalau tombol mobil mah mainan ya. Jadi bongkar. Jadi ini disebarkan oleh akun FTP422 di TikTok. Dia punya follower 14.000. Ternyata dia kayak sering juga ya. Dia suka militer. Dan dia ini, aku melihatnya, dia ini penggemar atau AI ya. Jadi dia mempublikasikan semua karya AI-nya. Ada banyak dan itu rata-rata terkait dengan senjata.
dan juga teknologi lah. Dia juga bikin orang ke sawah lagi membajak tapi pakai robot dan halus banget tuh. Keren ya. Dan Keren, dan di akunnya dia menyebutkan dirinya sebagai AI spesialis. AI spesialis. Ya, sebuah karya AI. Ini bagus. Ini bagus, keren gitu ya. Walaupun belum halus banget ya, karena ada orang di bawah rudal tersebut. Cuman sayangnya Mas FTV berapa namanya? FTP 422. FTP 422 penjelasannya Anda ini menyesatkan karena seolah-olah Indonesia punya nuklir. Iya. Kalau ada orang yang ini pakai bahasa Inggris terus disebar di seluruh dunia, negara Anda terancam loh. Gitu. Dan ini berbahaya sebenarnya. Jadi Anda mau bikin AI apapun terserah juga, tapi tolong narasinya jangan hoax. Itu berbahaya, apalagi dengan situasi Indonesia yang netizennya lebih suka baca judul dan melihat video. Aku potong dulu, Bang. Yang memproduksi, yang ngasih narasi hoaxnya bukan dia, FTP. Oh, bukan dia? Tapi ada yang ngambil konten ini dan kemudian ditayangkan di Facebook, dikasih narasi ngeri Indonesia akhirnya, tunjukkan senjata nuklirnya. Kalau si FTP itu memproduksi pure informasi rudalnya aja. Tapi benderanya segala itu dia yang bikin? Enggak, benderanya itu memang si AI spesialis ini. Memang AI yang bikin si FTP ini. Si FTP ini. Nah, akun yang kemudian memberikan narasi tambahan itu adalah sebentar. Oh, mungkin ini impian dia ya? Iya. Dan itu juga mungkin dia melihatnya bukan nuklir kali ya? Bukan. Senjata biasa aja. Senjata biasa. Mungkin si FTP bikinnya senjata biasa aja. Maksudnya hanya untuk kegemaran dia ya bikin konten ini. Nah, ada namanya akun Facebook Ami Nami. Dan dia yang membuat narasi ngeri Indonesia akhirnya tunjukkan senjata nuklirnya. Dan dia ngambil gambar dari FTP tadi. Oke. Ya. Jadi FTP tadi seolah ini adalah senjata dari Indonesia gitu ya. Dan si Ami Nami ini nggak teliti juga. Kan biasanya di senjata nuklir ada logo nuklirnya, ini nggak ada kan? Ini nggak ada sama sekali. Walaupun itu bisa dilepas gitu ya. Jadi yang si FTP ini sebagai produsen videonya. Ya. Sebenarnya ini buat pameran bagus ya. Hah? Buat pameran hari ABRI gitu ya, dikeliling gitu ya. Dan di Ami Nami ini sering juga bikin. Nah, Ami Nami yang kemudian ngambil gambar itu dan dikasih narasi. Oh, dikasih narasi hoax soal ini adalah senjata nuklir. Ya, Ami Nami ini yang biasanya suka mengambil gambar-gambar, video, kemudian dikasih narasi. Udah nyolong dikasih narasi negatif lagi ya. Ada lagi nih, pembuatan pesawat jet tempur siluman Indonesia. Oke. Karya gambar anak diambil bangsa. Tuh. Iya. Terus dikasih lagu. Iya, dikasih lagu, kemudian dikasih penjelasan pembuatan pesawat jet tempur siluman Indonesia. Jadi balik lagi Bang, yang siapa namanya FTP 422 ini sebagai AI spesialis. AI spesialis. Dia ngambil gambar dari situ. Ya. Mungkin ada yang butuh AI spesialis, ini FTP 422 lumayan ya. Dia oke deh. Tapi artinya semua bisa dimanipulasikan dengan AI. Ya, tapi dia memproduksi juga nih ada rudal di tempat warga gitu. Macam-macam. Itu Nil, berarti sekarang itu apapun bisa dimanipulasikan persis seperti aslinya. Ya. Tiba-tiba ada kapal jatuh di dalam rumah warga, itu bisa dibikin dengan AI. Bisa dengan AI. Tiba-tiba ada suatu daerah kena banjir bandang, itu bisa dibikin dengan AI. Jadi memang tantangannya makin luas. Dan yang mengkhawatirkan itu adalah ketika dia declare ini adalah AI, tidak ada masalah seperti FTP ini kan dia udah menyebut AI ini spesialis. Nah, cuman yang mengkhawatirkannya konten ini diambil oleh banyak orang diberi narasi seolah itu adalah narasi yang fakta. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Mungkin saran kita buat FTV 422 kalau Anda mendengarkan atau menonton kita,
sebaiknya Watermark di ya? dalam gambar itu dikasih watermark bahwa AI, gambar AI gitu. Gambar AI terus nama Anda supaya bagian dari copyright. Ya. Karena kalau Anda cuma kasih gambar atau video seperti ini tanpa ada watermark, ternyata tuh dimanfaatin oleh orang pembuat hoax. Ya. Ya, buat FTV 422 ya, atau buat Anda juga sekalian, buat teman-teman pendengar Trijaya, kalau Anda membuat video atau foto yang sifatnya lucu-lucuan dengan menggunakan AI atau foto yang Anda unggah yang terkait dengan peristiwa, sebaiknya Anda kasih watermark. Ya. Gitu. Supaya ini jelas. Kalau kayak begini, siapa yang memproduksi? Siapa yang memproduksi, bahwa ini buatan manusia atau bukan, atau ini hanya AI buatan mesin, biar kalau orang menyebarkan hoax, orang jadi nggak percaya. Kalau watermark nggak bisa dihilangin ya. Iya. Gitu. Paling diburemin Dikit, di blur gitu. Cuman ya itu masukan ya buat teman-teman yang memproduksi AI dan Anda upload di media sosial. Sebaiknya kasih watermark biar jelas. Oke, Bang? Oke, Bang. Berarti Indonesia menunjukkan kekuatannya dengan senjata nuklir. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Karena itu hanya buatan AI ya. Manipulasi data, bukan fakta bahwa itu memang kejadian. Oke. Bang Asnil, thank you. Sama-sama, Bang. Untuk kita membedah, memburu informasi-informasi yang menyesatkan masyarakat. Tadi kita ada 4 hoax dan 1 masih kita mintakan klarifikasi terkait dengan Munaslup Partai Golkar. Bang, terima kasih waktunya. Sama-sama, Bang. Sampai ketemu Selasa depan. Teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax edisi kali ini. Saya Gaib Maru Sigit. Sampai jumpa lagi.